Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Muqtaja. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Bandung. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implikasi Pendidikan dari Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23-24 tentang berbuat baik kepada orang tua terhadap pendidikan akhlak di keluarga. Baik, langsung saja kita lanjut ke latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini ada fenomena dekadensi atau kemunduran moral manusia khususnya anak. Yang kedua, peran orang tua sebagai pendidik dalam keluarga. Dan yang ketiga, Al-Quran sebagai landasan dan tuntunan hidup. Jadi, fenomena dekadensi moral manusia khususnya anak, bahwa seorang anak mengalami kemunduran akhlak kepada orang tua, seperti anak yang menganiaya orang tua, tidak patuh pada perintah kebaikan yang diperintahkan oleh orang tuanya, bahkan sampai ada anak yang menelantarkan orang tuanya. Dan yang kedua, peran orang tua sebagai pendidik dalam keluarga. Fenomena yang sebelumnya, salah satunya bisa disebabkan oleh kurangnya pendidikan dari orang tuanya. Jadi, orang tua juga memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua pada akhirnya akan mempengaruhi karakter seorang anak. Karena bagaimanapun lingkungan begitu dominan dalam membentuk pribadi anak nantinya akan seperti apa. Jadi, orang tua yang berperan sebagai tenaga pendidik harus mampu memberikan pendidikan sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dalam misi kenabiannya salah satunya menyempurnakan akhlak. Dan yang terakhir, Al-Quran sebagai landasan dan tuntunan hidup. Al-Quran sebagai landasan atau juga pedoman hidup memberikan solusi tentang bagaimana seharusnya model akhlak anak terhadap orang tua. Tuntunan untuk permasalahan di atas pada Quran Surat Al-Isra ayat 23-24, di mana dalam ayat tersebut disebutkan bahwa cara anak memperlakukan orang tua adalah dengan tidak kasar di dalam berbahasa. Hal ini kemudian masuk pada etika berbahasa. Dalam ayat 23 Quran Surat Al-Isra itu dijelaskan bahwa seorang anak tidak boleh mengatakan ah. Jadi, logika sederhananya dari penjelasan larangan itu. Pertama, anak tidak boleh mengucapkan kata yang bisa menyakiti orang tuanya atau perasaan orang tuanya. Selanjutnya, jika dalam berucap saja tidak boleh melukainya, apalagi dengan perbuatan yang lain. Tentunya, seorang anak sangat dilarang untuk menyakiti orang tua secara fisik. Baik, selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini, yang pertama, bagaimana pendapat para mufasir tentang kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Yang kedua, apa esensi terkandung dalam makna birrul walidaini pada orang tua. Yang ketiga, bagaimana pendapat para ahli tentang pendidikan akhlak bagi orang tua. Dan yang keempat, bagaimana implikasi dari Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23-24 tentang berbuat baik kepada orang tua terhadap pendidikan akhlak di keluarga. Baik, selanjutnya ada kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian di sini ada dua. Yang pertama, teoritis, dan yang kedua, praktis. Jadi, kegunaan penelitian teoritis di sini ialah hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah atau wawasan pemikiran terutama mengenai birrul walidaini pada orang tua usia lanjut. Dan yang kedua, kegunaan penelitian praktis diharapkan dapat dijadikan bahan nasihat bagi pendidik dan kaum remaja zaman sekarang pada umumnya untuk menerapkan birrul walidaini terutama pada orang tua usia lanjut. Baik, yang selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori di sini ada tiga. Yang pertama, akhlak. Yang kedua, pendidikan. Dan yang ketiga, orang tua. Yang pertama, akhlak. Sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ibnu Miskawai. Dan yang kedua, ada pendidikan. Pendidikan, bimbingan yang dilakukan oleh seseorang atau orang dewasa kepada anak-anak untuk memberikan pengajaran, perbaikan moral, dan melatih intelektual. Dan yang ketiga, orang tua. Orang tua hendaknya diartikan dalam konteks luas, yaitu tidak hanya orang tua di rumah sebagai ayah dan ibu, melainkan juga sebagai orang tua di luar rumah, sebagai anggota masyarakat, pejabat sipil, maupun militer, pengusaha, agamawan, guru, dan profesi lainnya. Baik, selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian di sini ada 4. Yang pertama, jenis penelitian. Yang kedua, penggunaan data. Yang ketiga, sumber data. Dan yang keempat, analisis data. Baik, selanjutnya ada esensi Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Yang pertama, pentingnya pendidikan akhlak bagi anak dalam keluarga. Yang kedua,
urgensi pendidikan akhlak anak terhadap orang tua dalam keluarga. Dan yang ketiga, kewajiban dan tanggung jawab anak terhadap orang tua dalam keluarga. Baik, selanjutnya ada implikasi pendidikan Quran Surah Al-Isra ayat 23-24 tentang berbuat baik kepada orang tua terhadap pendidikan akhlak di keluarga. Di sini ada kandungan nilai Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Yang pertama ada tauhid, dan yang kedua etika anak kepada orang tua. Etika anak kepada orang tua ada 3. Yang pertama, etika berbahasa. Yang kedua, etika bersikap. Dan yang ketiga, etika berperilaku. Selanjutnya, implikasi pendidikan Quran Surah Al-Isra ayat 23-24 tentang berbuat baik kepada orang tua terhadap pendidikan akhlak di keluarga. Jadi, orang tua memiliki kewajiban bukan hanya sekedar memberikan sandang pangan dan juga papan, tetapi lebih jauhnya orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan yang bisa mengarahkan seorang anak kepada kebaikan. Dan di sini ada hasil penelitian. Hasil penelitian di sini ada 2. Yang pertama, akademia, dan yang kedua, akhlak anak. Yang pertama, akademia ialah memberikan opsi mengenai metode pendidikan, khususnya pendidikan akhlak anak terhadap orang tua. Dan yang kedua, ada akhlak anak. Akhlak anak ialah memberikan kesadaran terhadap anak bahwa seorang anak harus memiliki akhlak yang baik terhadap orang tua di dalam keluarga. Jadi, kesimpulannya ialah ketika akhlak seorang anak mengalami kemunduran, maka orang tua harus memberikan pendidikan agar tidak menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang memiliki misi untuk menyempurnakan akhlak. Pendidikan yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Di dalam keluarga, seorang anak wajib berakhlak baik kepada orang tua sebagaimana nilainya yang tercantum dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi yang telah saya sampaikan, yang telah saya paparkan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.